wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kabar gembira untuk teman-teman guru honorer di Indonesia. Jadi pada tanggal 14 kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme dan juknis seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara memutuskan yang pertama adalah jenis penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 meliputi yang pertama adalah kebutuhan khusus, kemudian yang kedua adalah kebutuhan umum. Nah, terus kemudian selanjutnya kriteria untuk pelamar kebutuhan khusus itu adalah meliputi pelamar prioritas, kemudian selanjutnya ex tenaga honorer kategori 2, dan guru non-ASN yang berada di sekolah negeri. Kemudian selanjutnya, pelamar prioritas dimaksud pada diktum yang kedua adalah yang A, pelamar prioritas itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada periode sebelumnya. Jadi ini yang sudah lulus passing grade pada tahun 2021, gitu teman-teman. Terus kemudian selanjutnya untuk ex tenaga honorer tingkat 2 adalah yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Kemudian yang kelima, guru non-ASN di sekolah negeri itu yang terdaftar pada Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun ya teman-teman. Jadi yang sudah terdaftar di Dapodik, terus kemudian masa kerjanya 3 tahun. Oke, berikutnya. Kemudian selanjutnya tadi sudah yang untuk penetapan kebutuhan umum, sekarang kebutuhan khusus, sekarang yang kebutuhan umum. Jadi siapa saja pelamar yang pada kategori kebutuhan umum? Itu adalah lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi di Kemenristek. Kemudian yang kedua adalah guru yang terdaftar di Dapodik yang kurang dari 3 tahun tadi, teman-teman. Terus kemudian yang ketujuh, pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah adalah sarjana atau diploma 4 dan atau memiliki sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kemendikbud tanggal 24 Mei 2023 tentang kualifikasi pendidikan, kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Kemudian selanjutnya, kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik bagi pelamar P3K tahun anggaran 2023 dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Jadi khusus untuk Provinsi Papua tidak harus memiliki ijazah S1 maupun D4 ataupun yang memiliki Sarjek gitu teman-teman.
Terus kemudian yang ke-9, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana yang dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau yang sederajat, paling rendah, lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat, dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Terus kemudian yang ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan, yang ke-9 ini, terus kemudian mereka itu dinyatakan lulus pada tahun anggaran ini, instansi tersebut wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana. Jadi misalkan Bapak Ibu guru di TK, SD maupun yang lainnya yang sederajat itu lolos, tapi beliau itu belum memiliki ijazah S1 ataupun D4, maka wajib untuk kuliah kembali untuk mendapatkan jenjang sarjana ataupun diploma 4. Kemudian berikutnya, dalam hal pelamar seleksi P3K jabatan fungsional guru yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut. Bahwa penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. Oke. Terus selanjutnya, penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian selanjutnya, penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru seni budaya keterampilan. Kemudian selanjutnya, yang ke-12, pelamar lowongan kebutuhan P3K tahun 2023 didahulukan secara berurutan. Jadi, pelamar prioritas dulu yang tadi sudah lolos bahasa Inggris di tahun 2021, terus kemudian selanjutnya di ex tenaga honorer tingkat 2 yang sudah terdaftar di BKN, kemudian selanjutnya guru non-ASN di sekolah negeri. Terus selanjutnya, yang terakhir adalah pelamar pada kebutuhan umum tadi yang lulusan PPG dan guru non-ASN yang ada di sekolah negeri yang kurang dari 3 tahun. Gitu. Terus kemudian selanjutnya yang ke-13, seleksi P3K jabatan fungsional guru terdiri dari yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian selanjutnya ada seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini dibagi menjadi 3. Seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, dan sosial kultural. Kemudian yang ke-15, seleksi P3K jabatan fungsional guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Jadi nanti ada tes wawancara juga, teman-teman. Terus kemudian selanjutnya yang ke-16, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan menggunakan sistem computer assisted test atau CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi semuanya ini kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu nanti semuanya diselenggarakan dengan CAT untuk mengurangi kecurangan. Oke, selanjutnya. Yang ke-17. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi, teman-teman yang
pada tahun 2021 yang sudah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus passing grade, maka tidak perlu untuk melakukan seleksi kompetensi dan wawancara lagi. Kemudian yang ke-18, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain dari keempat tadi, teman-teman, selain CET PKN. Terus kemudian yang ke-19, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Yang ke-20, seleksi kompetensi teknis tambahan selain dari CAT-BKN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 berpedoman pada juknis seleksi yang disusun oleh Kemendikbud. Jadi nanti ada ketentuannya lagi jika instansi daerah menginginkan untuk seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian selanjutnya yang ke-20, dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18, instansi wajib menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Berikutnya yang ke-22. Materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 meliputi. Jadi tadi ada kompetensi teknis ya teman-teman. Bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi ini berkaitan dengan pelamarnya misalkan guru bahasa Inggris, berarti nanti materinya yang diteskan itu kan berarti ya seputar bahasa Inggris. Kemudian materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Terus kemudian selanjutnya materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Kemudian selanjutnya yang ke-23. Selain kompetensi teknik manajerial dan sosial kultural, seleksi kompetensi teknis manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Dikecualikan untuk penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam 150 menit. Nah, jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk membagi waktu selama 120 menit. Kemudian ke-24, wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra. Kalau yang penyandang disabilitas netra dilaksanakan dalam durasi 15 menit. Kemudian selanjutnya jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145. Dengan rinciannya, kompetensi teknis soalnya 90, terus kemudian kompetensi manajerial 25, kompetensi sosial kultural 20, dan wawancaranya 10. Sekarang selanjutnya adalah pembobotan nilai. Pembobotan nilai materi soal seleksi kompetensi dan wawancara.
Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus. Bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Oke, jadi harus tetap dijawab ya teman-teman, karena ada nilainya. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, jadi ini yang P3K, PPG dan guru non-ASN di bawah 3 tahun tadi. Bobot jawaban benar 5, jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0. Ini beda ya teman-teman. Jadi kalau yang khusus ini, walaupun salah, nilainya dia ada 1 gitu. Jadi jangan sampai nanti nggak dijawab ya teman-teman. Tapi untuk yang kebutuhan umum, dia walaupun salah dan nggak jawab, nilainya 0 gitu. Terus kemudian selanjutnya untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4. Serta soal tidak terjawab bernilai 0. Jadi ini harus dijawab juga teman-teman. Terus kemudian selanjutnya untuk soal kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4. Serta soal tidak terjawab bernilai 0. Lanjut, berikutnya. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1, paling tinggi 4, serta soal tidak terjawab 0. Ini teman-teman harus benar-benar memahami ini, jangan sampai nanti banyak soal yang tidak dijawab gitu ya teman-teman. Jadi harus yang pertama harus manajemen waktunya dengan baik. Kemudian yang ke-27, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk sosiokultural dan manajerial, dan 40 untuk wawancara. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada yang tidak lolos passing grade gitu ya, misalkan seleksi kompetensi teknisnya lulus, manajerial sama sosial kulturalnya lulus, dan wawancaranya ternyata nggak lulus passing grade, jadi ya sama aja, ini kamu nggak lulus teman-teman. Jadi semuanya harus lulus, antara kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara semuanya harus lulus passing grade. Terus kemudian selanjutnya yang ke-29, nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 terdiri atas nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Oke, lanjut ya. Yang ke-30, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tertentu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi nanti di bawah ada nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis. Kemudian seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural harus 117 minimal. Terus kemudian untuk wawancaranya minimal 24. Terus ke-31, diktum 31, pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi misalkan pada lowongan kebutuhan jabatan itu, misalkan untuk yang khusus ya, untuk yang kebutuhan khusus, misalkan ada yang tidak passing grade nih, semuanya tidak passing grade. Nah, itu diambil yang berperingkat terbaik.
Terus kemudian yang ke-31, diktum 31, lamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Nah, ini. Jadi yang kebutuhan khusus ini sangat diistimewakan ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang sudah honorer lama di sekolah negeri, semoga dengan kebutuhan khusus ini, spesial ini, semoga bisa lolos menjadi P3K. Oke, selanjutnya. Yang ke-30, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar pada Kemenristek mendapat afirmasi ya, nilai afirmasi 100% untuk nilai kompetensi teknis. Jadi berbahagialah teman-teman yang mempunyai sertifikat pendidik. Terus yang terakhir, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, teman-teman, jadi tadi yang saya maksud di sini ada lampiran daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah. Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis ada 180, guru seni budaya 160. Semoga teman-teman bisa lulus ya teman-teman. Yang penting teman-teman selalu belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi tes P3K tahun 2023. Demikian informasi dari saya, semoga teman-teman bisa lolos menjadi P3K tahun 2023. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu berlatih, belajar setiap hari untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian P3K. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.